Banyak pertanyaan seperti ini. Ini menjadi judul khotbah ya, judul renungan. Apakah tidak ada penderitaan bagi orang percaya Yesus? Ini pertanyaan menarik. Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Apakah tidak ada penderitaan untuk orang percaya, untuk anggota tubuh Kristus? Tak satu pun kebenaran tentang perlindungan yang dibagikan oleh firman Tuhan menyangkal kenyataan bahwa kita dipanggil dan diberi karunia juga untuk menderita aniaya demi namanya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam ayat di atas. Paulus juga berkata pada anak rohaninya, Timotius, memang semua orang yang ingin hidup benar di dalam Kristus Yesus, mereka akan mengalami aniaya. Yesus sendiri berkata dalam Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi siapa bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Aniaya ini adalah tentang orang-orang yang menentang Anda saat Anda hidup saleh dan menyampaikan Injil kasih karunia. Pahami, aniaya ini bukanlah penyakit yang mematikan. Bukan juga kecelakaan tragis atau kematian prematur. Bagaimana dengan Ayub, orang benar yang mengalami penderitaan berat? Saya pernah berkhotbah tentang Ayub berkali-kali secara lengkap. Di sini saya hanya ingin mengatakan, apa yang menimpa Ayub tidak akan menimpa saudara dan saya yang sudah ada dalam Kristus sekarang. Kalau Anda mau mendapatkan khotbah tentang Ayub, Anda bisa di YouTube saya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan bagi semua manusia. Manusia Yesuslah yang menjadi pengantara kita. Ini kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ayub mengalami penderitaan karena dia tidak punya perantara atau mediator. Tetapi hari ini, saudara dan saya punya penengah, punya perantara, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan menjadikan kita kebenarannya. Dia menjadi tebusan kita. Istilah Ibrani untuk tebusan adalah kapar, yaitu menjadi penebusan dosa. Penebusan darah Kristus telah membatalkan semua hak iblis untuk mendakwa kita. Saat kita menerima karya pengorbanannya yang sempurna di kayu salib, kita tidak perlu takut akan mengalami hal yang Ayub alami. Tidak seperti Ayub, kita punya perantara, kita punya penengah, yaitu Yesus. Di dalam Yesus kita dapat menatap masa depan yang penuh harapan, berkat dan perlindungan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penebusan darah Kristus yang telah membatalkan hak iblis untuk mendakwa saya. Saya menerima semua pengorbanan Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Dan saya menatap masa depan yang penuh harapan, berkat dan perlindungan. Amin. Renungan ini, saya tidak mempunyai alasan untuk takut karena darah penebusan Yesus telah membatalkan semua hak iblis untuk mendakwa saya. Katakan seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.